Selamat datang di Megastory, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran dan drama jadi inspirasi. Bersiaplah, karena setiap cerita akan menyentuh hatimu. Langit pagi itu membiru, tapi udara masih dingin menusuk kulit. Dina Andini Mahfud berjalan kaki sejauh 2 kilometer dari rumahnya di pinggiran kota Sukamaju menuju pasar tradisional, membawa keranjang anyaman penuh dengan pisang goreng dan lemper yang ia buat semalam sebelum tidur. Langkahnya mantap meski sandal jepitnya sudah mulai mengelupas di bagian tali. Ia harus cepat sampai agar bisa menjual dagangannya sebelum matahari terlalu tinggi. Dina adalah perempuan muda berusia 23 tahun dengan tubuh kurus dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Matanya selalu waspada, ekspresinya serius. Seolah-olah hidup tidak pernah memberinya kesempatan untuk tersenyum lama-lama. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya dulu bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya menjahit baju pesanan tetangga. Mereka hidup pas-pasan, tapi cukup. Sampai suatu hari, ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja, dan setahun kemudian ibunya menyusul akibat penyakit jantung yang tak tertolong. Sejak saat itu, Dina menjadi kepala keluarga. Adiknya, Risa, baru berusia 15 tahun ketika kedua orang tua mereka meninggal. Dina menolak masuk panti asuhan atau dibawa oleh kerabat yang entah dari mana. Ia memilih bertahan di rumah kecil peninggalan orang tua mereka, sebuah bangunan, kayu yang sudah lapuk dengan genteng yang bolong di beberapa tempat. Tapi ia percaya, jika ia berusaha keras, mereka akan baik-baik saja. Setiap hari, Dina bangun pukul 4 pagi. Ia membuat sarapan untuk dirinya dan Risa, lalu pergi bekerja. Pagi hari ia jualan makanan di pasar, siang hingga sore ia menjadi pembantu di rumah tetangga. Dan malamnya ia menjahit baju pesanan langganan. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras, minyak, dan biaya sekolah Risa. Risa sendiri adalah gadis cerdas dan cantik. Meskipun kondisi keluarga mereka sulit, ia tetap tekun belajar. Ia bercita-cita menjadi guru, dan Dina mendukungnya sepenuh hati. "Kamu harus sekolah setinggi-tingginya," kata Dina suatu kali. "Aku tidak ingin kamu merasakan hidup seperti aku, tapi hidup tidak pernah adil." Pada suatu sore, saat Dina sedang membersihkan meja makan di rumah majikannya, seorang lelaki berjas hitam datang menemuinya. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan senyumnya tidak ramah. Ia menyerahkan surat, coklat tebal dan berkata singkat, "Ibumu punya utang. Bunganya sudah membengkak. Kami butuh pelunas. Kalau tidak, kami ambil apa yang tersisa." Dina membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis bahwa ibunya dulu pernah meminjam uang sebesar 50 juta dari lembaga pinjaman swasta. Pinjaman itu dimaksudkan untuk biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal. Tapi karena ayahnya meninggal lebih cepat dari perkiraan, ibunya tidak sempat melunasinya. Dan sekarang, jumlah utang itu telah membengkak menjadi lebih dari 200 juta karena bunga yang sangat tinggi. Dina langsung mencari informasi tentang lembaga tersebut. Ia pergi ke kantor polisi terdekat, ke kantor hukum, bahkan ke LSM Perlindungan Konsumen. Jawaban mereka sama. Utang itu legal karena ada tanda tangan ibumu. Kamu bisa mengajukan restrukturisasi, tapi tanpa agunan itu sulit. Beberapa hari setelah itu, ancaman mulai datang. Seseorang mengirim foto Risa saat pulang sekolah ke ponsel Dina. Foto itu disertai pesan, "Kalau kamu tidak bayar, dia akan pergi bersama kami." Dina panik. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan untuk membayar sewa rumah bulan ini saja, ia harus memutar otak. Ia mencoba meminta bantuan ke kerabat, tapi semua orang menghindar. Ada yang benar-benar tidak mampu, ada juga yang pura-pura tidak kenal. Malam itu Dina menangis di depan Risa. Ia tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Ia menceritakan semuanya. Risa menangis juga, tapi ia mencoba tenang. "Aku rela pergi, Kak. Aku tidak mau kamu menderita hanya demi aku." "Apa kamu gila?" bentak Dina. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku janji, aku akan carikan jalan keluar."
Aku tidak akan biarkan kamu diambil oleh orang-orang itu. Dina menghabiskan malam itu dengan mencari solusi. Ia menghitung semua tabungannya, menjumlahkan semua upah yang belum ia terima, bahkan mencoba mencari pekerjaan tambahan. Tapi hasilnya tetap nihil. Uang yang ia kumpulkan tidak akan cukup. Saat itulah, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Dina membuka pintu dengan rasa curiga. Di luar berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, dengan ekspresi tenang namun penuh otoritas. Di tangannya, ia memegang kartu nama yang bertuliskan, Mahfud Kowal Industries, Direktur Utama, Muhammad Mahfud. Namaku Pak Mahfud, katanya dengan suara rendah. Aku tahu kamu sedang dalam masalah. Aku bisa membantumu. Tapi tentu saja, dengan syarat. Dina diam, mendengarkan. Aku bisa lunasi utangmu, tapi kamu harus menikahiku. Wajah Dina langsung berubah muram. Apa? Ini bukan ajakan romantis. Ini transaksi. Aku butuh istri. Kamu butuh uang. Kita saling untung. Dina menggeleng keras. Aku tidak mungkin. Kalau tidak, adikmu yang akan pergi. Dan aku yakin kamu tahu betul maksudku. Dina menundukkan kepala. Hatinya sakit. Tubuhnya lemas. Ia melihat ke dalam rumah, ke arah Risa yang sedang membaca buku di ruang tengah. Gadis itu begitu muda, begitu penuh harapan. Bagaimana mungkin ia membiarkannya diambil oleh orang-orang asing? Aku butuh waktu, bisik Dina. Besok malam. Aku tunggu jawabanmu besok malam. Pak Mahfud menyerahkan kartu namanya, lalu pergi. Dina duduk di lantai, termenung. Ia menatap langit-langit rumah yang retak-retak, lalu ke foto keluarga yang tergantung di dinding. Ibunya tersenyum di sana, dengan tangan melingkar di pundaknya dan Risa. Ayah, Ibu, apa yang harus aku lakukan? Hingga akhirnya, keputusan itu diambil. Dina menerima tawaran Pak Mahfud. Bukan karena cinta, bukan karena niat baik, tapi karena cinta pada saudara. Ia menikahi seorang duda tua yang hampir 2 kali usianya, dengan harapan satu hal, menyelamatkan adiknya. Tapi ia tidak tahu, pernikahan ini bukan hanya akan menyelamatkan nyawa Risa, tapi juga akan mengubah hidupnya sendiri secara tak terduga. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap, diselimuti awan tebal yang tak kunjung reda. Dina Andini Mahfud duduk di pojok ruang tengah dengan ponselnya menggenggam erat di tangan. Layar masih menampilkan pesan terakhir dari nomor asing yang terus mengancam. Waktumu tinggal seminggu. Setelah itu, adikmu bukan lagi milikmu. Air mata mengalir tanpa suara. Ia sudah tidak punya tempat untuk berlari. Ia sudah mencoba segala cara, menjual sebagian perhiasan ibunya, bahkan mencoba pinjam uang ke rentenir lain untuk melunasi utang pertama. Tapi semua jalan buntu. Tak ada yang percaya padanya. Tak ada yang mau membantunya. Risa sedang tertidur di kamar belakang. Tubuhnya meringkuk dalam selimut tipis. Dina memandanginya lama-lama, merasa seperti sedang menyaksikan nyawa adiknya perlahan direnggut oleh ketidakadilan dan kemiskinan. Tiba-tiba, pintu diketuk. 2 kali. Pelan tapi pasti. Dina mendongak, jantungnya berdebar. Ini sudah hampir pukul 10 malam. Siapa yang datang? Ia berjalan pelan menuju pintu, tangannya gemetar saat membuka pengait kayu. Di luar berdiri seorang pria berjas hitam, payung transparan di tangan kirinya. Wajahnya tenang, matanya dingin. Ia tampak seperti orang kota, sopan, rapi dan aneh, berada di lingkungan seperti ini. Dina Andini Mahfud, tanyanya dengan suara rendah. Dina mengangguk ragu. Pria itu menyodorkan kartu nama, Fajar Putra, pengacara dan penasehat hukum Mahfud Kowal Industries. Aku diutus oleh Pak Mahfud, lanjutnya. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Waktu Anda hampir habis. Dan kami masih bersedia membantu. Dina menelan ludah. Saya sudah bilang, saya tidak bisa menerima tawarannya.
Fajar tersenyum samar. Anda belum tahu tawaran yang sebenarnya. Dina diam. Ia membiarkan pria itu masuk, meskipun ia tetap waspada. Fajar meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja, kayu yang usang. Ia tidak duduk, hanya berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. Ini dokumen utang lengkap beserta rincian bunga yang dibayarkan secara berkala. Kami juga menyertakan proposal kerja sama hukum jika Anda ingin mengajukan gugatan balik kepada lembaga pinjaman tersebut. Tapi tentu saja, proses itu akan memakan waktu dan biaya. Dina memandang amplop itu dengan tatapan kosong. Namun, jika Anda bersedia menikahi Pak Mahfud, maka utang itu akan dilunasi hari ini juga. Tanpa syarat tambahan, tanpa bunga, tanpa risiko bagi adik Anda. Dina menggeleng cepat. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa menjual diri saya seperti ini. Fajar menghela napas. Ini bukan soal menjual diri. Ini adalah kesepakatan dua pihak yang saling membutuhkan. Pak Mahfud butuh istri untuk menjaga reputasinya. Anda butuh uang untuk melindungi keluarga Anda. Ini adalah hubungan bisnis yang sah secara hukum dan agama. Tapi ini tidak normal. Kehidupan Anda juga tidak normal, Nona Dina. Anda bekerja serabutan, tidur kurang dari 4 jam sehari, dan hidup dalam ketakutan setiap malam. Apakah itu yang Anda anggap normal? Dina diam. Matanya mulai panas. Saya tidak memaksa Anda untuk menerima. Tapi tolong pikirkan lagi. Jika Anda menolak, maka Anda harus siap kehilangan adik Anda. Dan saya yakin, itu adalah harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar menikahi seorang pria tua. Fajar memberikan kartu namanya, lalu berjalan menuju pintu. Besok pagi, jam 10, Osetaman kau madai. Kina manta sudah membuat keputusan, Perito Honaya. Ikan Tadang Usen akan mengirim surat penundaan pembayaran ke lembaga tersebut. Mereka akan marah, dan mereka tidak akan sabar lagi. Setelah ia pergi, Dina menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai, memegang kepala dengan kedua tangan. Dunia terasa sempit. Pilihan-pilihannya terasa seperti jerat. Ia tidak ingin menikah. Ia bahkan tidak mengenal Pak Mahfud. Ia tidak tahu apakah pria itu baik atau buruk. Ia hanya tahu bahwa pria itu kaya, dingin, dan memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya. Tapi apakah ia rela membayar harga itu dengan hidupnya sendiri? Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia duduk di depan foto keluarganya, memandangi wajah ibu dan ayahnya yang tersenyum dari masa lalu. Ia membayangkan Risa, yang masih muda dan penuh harapan. Ia membayangkan dirinya sendiri, yang mungkin akan terus hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, jika tidak mengambil langkah drastis. Dan akhirnya, ia membuat keputusan. Esok pagi, Fajar datang tepat waktu. Jam menunjukkan pukul 10. Ia tidak membawa banyak kata-kata. Ia hanya menunggu jawaban. Dina membuka pintu dengan ekspresi yang berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan, hanya keteguhan. Aku terima tawaran itu, katanya dengan suara mantap. Fajar mengangguk. Baik, persiapan akan dimulai hari ini. Upacara pernikahan akan digelar 3 hari lagi. Selama itu, Anda akan tinggal sementara di apartemen kami. Dina mengangguk. Tapi aku ingin bicara langsung dengan Pak Mahfud. Aku ingin tahu alasan sebenarnya dia melakukan ini. Fajar tersenyum samar. Saya akan sampaikan permintaan Anda. Tapi ingat, ini bukan romansa. Ini adalah perjanjian. Dina menatap langit-langit rumahnya yang retak-retak, lalu menoleh ke kamar tempat Risa masih tertidur pulas. Iya, gumamnya pelan. Aku tahu. Tapi mungkin, dari perjanjian ini, sesuatu yang baru bisa lahir. 4 hari kemudian, Dina berdiri di sebuah ruang resepsi kecil di sebuah hotel mewah. Gaun pengantin sederhana melilit tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, tapi hatinya kosong. Di hadapannya, Pak Mahfud berdiri tegak, dengan jas biru gelap dan ekspresi datar. Tidak ada senyuman, tidak ada keraguan. Saat ijab kabul dilafalkan, Dina menunduk. Hatinya sakit,
Tapi ia tahu, ia telah membayar harga yang cukup untuk melindungi adiknya. Dan ia tidak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hotel itu terletak di kawasan elit Sukamaju, jauh dari lingkungan tempat Dina tumbuh besar. Gedungnya menjulang tinggi dengan dinding kaca mengkilap dan lampu-lampu lembut yang menyelimuti setiap sudut lobi. Udara beraroma parfum mahal bercampur, wangi lilin aromaterapi. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kaki Dina yang masih terbiasa dengan tanah dan kayu lapuk. Ia berdiri di tengah ruang resepsi kecil yang hanya dihadiri beberapa orang. Di antaranya ada Fajar Putra, pengacara Pak Mahfud, serta 2 orang pria tua yang Dina asumsing sebagai rekan bisnis atau kerabat dekat. Tidak ada keluarga dari pihak Pak Mahfud. Tidak ada sanak saudara dari sisi Dina. Hanya mereka bertiga, pasangan pengantin baru, dan seorang petugas KUA yang telah menuntaskan ijab kabul dengan suara datar. Pernikahan itu bukanlah perayaan. Ini lebih mirip transaksi formal yang diselenggarakan dengan protokol ketat. Tidak ada tari-tarian, tidak ada hiburan, bahkan tidak ada ucapan selamat yang hangat. Semua tamu pulang cepat, seolah-olah tak ingin terlalu lama berada di sana. Setelah semua orang pergi, Dina berdiri sendirian di dalam kamar pengantin, kamar suite mewah dengan tirai beludru tebal dan ranjang besar yang terasa begitu asing baginya. Ia memandang cermin rias yang tergantung di dinding, melihat dirinya yang kini resmi menjadi istri dari seorang pria tua bernama Muhammad Mahfud. Pintu kamar dibuka pelan. Pak Mahfud masuk tanpa suara. Jas biru gelap masih melekat di tubuhnya. Wajahnya tetap dingin seperti biasa. Ia melepaskan dasi dan meletakkannya di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dina diam di tempatnya, jantungnya berdebar keras. Ia sudah bersiap untuk malam pertama yang mungkin akan penuh tekanan, mungkin akan penuh paksaan. Tapi ia salah. Pak Mahfud mendekatinya, tapi tidak menyentuh. Ia hanya menatap matanya, dengan ekspresi yang sulit Dina baca. "Aku tidak butuh istri. Untuk kesenangan," katanya akhirnya, suaranya rendah dan tegas. "Aku butuh seseorang untuk melindungi nama baikku." Dina mengerjap. "Apa maksudmu?" Pak Mahfud berjalan ke balkon, membuka pintu geser kaca, dan menghirup udara malam yang sejuk. "Waktu istriku meninggal, duniamu hancur. Bukan hanya karena kehilangan dia, tapi karena dunia mulai membenciku. Mereka bilang aku pembunuh, pembohong, penipu. Bahkan sampai hari ini, bayang-bayang itu belum hilang." Ia menoleh sebentar. "Kamu adalah cara untuk menguburnya. Aku butuh seseorang yang bisa hadir di acara sosial, yang bisa berbicara dengan sopan, yang bisa membuat orang percaya bahwa hidupku kembali normal." Dina menelan ludah. "Jadi, kamu hanya mempergunakanku? Dan kamu juga mempergunakan aku," jawab Pak Mahfud datar. "Kita sama-sama butuh sesuatu. Itu sebabnya kita di sini." Dina meremas ujung gaunnya. Hatinya campur aduk. Ia ingin marah, tapi ia sadar, inilah realitas yang ia pilih. Ia menikahi pria ini demi Risa. Bukan demi cinta, bukan demi masa depan, tapi demi sebuah kesepakatan. Malam itu, Pak Mahfud tidur di sofa panjang di ruang keluarga kamar suite tersebut. Dina tidur di ranjang besar sendirian. Tidak ada sentuhan, tidak ada obrolan, tidak ada upaya untuk saling mengenal. Tapi pagi harinya, saat Dina bangun, ia mendapati sebuah surat di atas meja. "Hari ini, kamu akan dipindahkan ke rumahku. Ada pakaian, perlengkapan mandi, dan segala yang kamu butuhkan. Jangan membawa banyak barang dari rumah lama. Kamu tidak akan sering ke sana lagi." Itu saja. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada embel-embel manis. Hanya instruksi singkat yang membuat Dina sadar. Hidup lamanya sudah berakhir. Ia memandang langit-langit kamar hotel yang asing, lalu mengambil napas panjang. 2 hari kemudian Dina tiba di rumah baru. Rumah besar bergaya kolonial dengan pagar besi tinggi dan taman luas yang dirawat rapi. Pintu utama dibuka oleh seorang pembantu pria bernama Suryo, yang langsung membawanya masuk dan menunjukkan kamarnya. Kamarnya sangat besar, dengan tempat tidur king size, lemari pakaian besar, dan kamar mandi mewah dengan bathtub dan shower terpisah.
tapi semuanya terasa kosong. Dingin. Saat Pak Mahfud pulang, ia hanya menyapa sekilas. "Selamat datang di rumah," katanya. Lalu langsung masuk ke ruang kerjanya. Dina tidak bisa berkata apa-apa. Ia duduk di tepi ranjang, melihat foto Risa yang tersimpan di dompet kecilnya. Gadis itu sedang senyum lebar, dengan seragam sekolah, rapi, dan buku pelajaran di tangan. Dina menutup dompet itu, lalu menghela napas. "Iya, Risa, aku sudah aman. Sekarang giliranmu," gumamnya pelan. Tapi ia belum tahu bahwa rumah ini bukan hanya akan menjadi tempat tinggal barunya. Ini adalah tempat di mana ia akan menemukan rahasia, luka, dan mungkin cinta. Dari luar, rumah itu terlihat megah. Dindingnya berlapis batu alam dengan warna coklat keemasan, pagar besi tempah setinggi 2 meter melingkar seperti penjara tak terlihat, dan gerbang utama yang otomatis membuka hanya untuk plat nomor tertentu. Di dalamnya, taman luas dengan rerumputan hijau segar, kolam ikan koi di tengah jalan masuk, serta bunga-bunga eksotis yang disusun sedemikian rupa hingga tampak sempurna. Tapi dari dalam, rumah itu adalah dunia yang mati. Dina memandang sekelilingnya dengan tatapan kosong. Ia baru saja turun dari mobil mewah hitam yang menjemputnya pagi ini. Pak Mahfud tidak ikut. Dia sudah pergi lebih dulu entah kemana. Yang menyambut hanyalah Suryo, pembantu pria yang selalu diam dan jarang tersenyum, serta seorang wanita paruh, baya bernama Ibu Endang, kepala pelayan di rumah tersebut. "Silakan masuk, Nona," ujar Ibu Endang sopan, meski nada suaranya datar. "Kami sudah menyiapkan kamar Anda." Dina mengikutinya tanpa banyak bicara. Hatinya sesak sejak ia melewati gerbang rumah besar itu. Ia merasa seperti sedang dipindahkan ke sebuah istana yang dingin dan tidak ramah. Kamarnya masih sama seperti di hotel, luas, mewah, dan kosong. Tapi kali ini, tidak ada jendela yang bisa dibuka lebar-lebar. Tirainya tebal, AC menyala konstan, dan udara terasa kaku. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, bahkan tidak ada langkah kaki dari tetangga. Hanya sunyi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Dina mencoba menjelajahi rumah itu. Ia turun ke ruang tamu, dapur, bahkan ke ruang keluarga belakang. Tapi semua, ruangan itu kosong. Pelayan-pelayan sibuk bekerja, tapi tidak ada yang berani memulai percakapan. Jika Dina bertanya, mereka menjawab singkat. Jika Dina tersenyum, mereka langsung menunduk dan pergi. Ia merasa bukan bagian dari rumah ini. Ia seperti penghuni yang tidak diinginkan, atau mungkin sekadar dekorasi tambahan yang harus ada agar rumah ini terlihat seperti rumah normal. Malam harinya, Pak Mahfud pulang, tapi ia tidak menemuinya. Suryo memberi pesan bahwa tuannya sedang lelah dan akan makan di ruang kerja. Dina hanya bisa menghela napas panjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan monoton. Setiap pagi, sarapan disediakan di ruang makan utama. Setiap siang, makan siang diantar ke kamarnya. Malam hari, jika ia keluar, hanya lampu-lampu redup dan bayangan dinding tinggi yang menyambutnya. Dina mulai merasa seperti tahanan. Ia tidak bisa pergi keluar seenaknya. Ia tidak punya kendaraan sendiri. Ia tidak diberi akses ke rekening atau kartu identitas resmi sebagai istri sah. Semua serba aturan, serba izin. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat adalah kabar dari Risa. Beberapa hari setelah ia pindah, Risa mengirim pesan. "Kak, aku dapat beasiswa penuh di Universitas Bintang Timur. Aku masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih ya, Kak. Aku nggak akan lupa semua yang kamu lakukan untukku." Dina membaca pesan itu berulang-ulang. Air mata mengalir tanpa sadar. Hatinya hangat, tapi juga sakit. Ia senang Risa berhasil, tapi ia juga mulai meragukan hidupnya sendiri. Apa artinya semua ini jika ia tidak bisa merasakan kebahagiaan? Suatu sore, Dina nekat mengambil ponsel dan menelpon Fajar Putra, pengacara Pak Mahfud. Fajar menjawab cepat. "Ada apa, Nona Dina?" Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke rumah kami. Utang itu sudah lunas, kan? Risa aman. Aku tidak perlu lagi tinggal di sini." Fajar diam beberapa detik sebelum menjawab. "Saya pikir
itu bukan keputusan yang bisa Anda ambil sendiri. Kenapa? Ini hidupku. Dan ini juga perjanjian yang Anda setujui. Pak Mahfud butuh Anda di sana. Dia belum mengizinkan Anda meninggalkan rumah. Dina mendengus keras. Jadi aku benar-benar tahanan di sini? Bukan begitu. Anda hanya masih dalam masa adaptasi. Berapa lama lagi ini akan berlangsung? Sampai semuanya selesai. Selesai? Apa maksudmu? Fajar tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan. Saya akan sampaikan permintaan Anda pada Pak Mahfud. Tapi tolong, bersabar. Ini bukan neraka. Ini adalah jalan yang harus Anda lewati. Telepon ditutup sebelum Dina bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Matanya memandang foto Risa yang ia letakkan di atas meja kayu. Gadis itu sedang tersenyum lebar di kampus barunya, dengan teman-teman baru dan mimpi-mimpi indah yang akan ia capai. Dina menutup mata rapat-rapat. Iya, Risa. Kamu aman. Kamu bahagia. Tapi kenapa aku masih di sini? Bisiknya perlahan. Ia tidak punya jawaban. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dina menangis bukan karena takut atau sedih, tapi karena ia merasa hilang. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Langit Sukamaju tertutup awan gelap yang berdentum perlahan, menyelimuti kota dalam tirai air dingin. Dina Andini Mahfud duduk sendirian di ruang keluarga belakang, menatap layar ponsel kosong. Tidak ada pesan dari Risa hari ini. Tidak ada kabar dari dunia luar. Rumah besar itu sunyi seperti biasa. Suryo dan para pelayan sudah menghilang ke asrama mereka masing-masing. Pak Mahfud belum pulang. Ia memang jarang terlihat akhir-akhir ini. Kadang baru kembali menjelang subuh, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Dina merasa semakin terasing. Setiap hari di rumah ini terasa lebih panjang, lebih sempit, lebih sesak. Ia ingin pergi, tapi setiap kali mencoba membicarakannya, semua orang hanya memberinya jawaban ambigu atau diam saja. Bahkan Fajar Putra, pengacara Pak Mahfud, mulai enggan mengangkat teleponnya. Tapi malam ini, sesuatu dalam diri Dina mulai mendidih. Ia tidak bisa terus hidup tanpa jawaban, tanpa kejelasan, tanpa arah. Ia berdiri, melemparkan selimut tipis yang melilit tubuhnya, lalu berjalan menuju tangga utama. Di lantai 2, terdapat sebuah ruangan yang selalu dikunci rapat. Pintunya tinggi, kayu jati solid, dengan pegangan besi hitam yang dingin saat disentuh. Ia tahu itu adalah ruang kerja Pak Mahfud. Sebelumnya, ia tidak pernah berani masuk. Semua pelayan tampak takut mendekati tempat itu. Tapi malam ini, rasa takut itu digantikan oleh dorongan kuat untuk mencari kebenaran. Ia mencoba pintu. Terkunci. Tapi ia ingat, beberapa hari lalu, ia melihat Suryo membersihkan meja di ruang bawah tanah dan meninggalkan sekelompok kunci di atas meja. Ia bergegas ke sana. Setelah mencari-cari, ia menemukan kumpulan kunci kecil. Salah satunya memiliki label bertuliskan RK, ruang kerja. Ia mengambilnya, lalu kembali ke lantai 2. Jantungnya berdebar keras saat ia memasukkan kunci ke lubang gembok. Suara klik pelan terdengar. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap, hanya disinari redup oleh cahaya lampu jalan yang menembus tirai tebal. Dina masuk pelan, menutup pintu dari dalam. Bau kayu tua dan parfum maskulin menyambutnya. Di tengah ruangan, meja kerja besar berlapis kaca hitam mengkilat. Di belakangnya, rak buku menjulang tinggi, penuh dokumen dan file bisnis. Di sisi kanan, ada sofa kulit hitam dengan meja rendah. Di sisi kiri, monitor komputer masih menyala dalam mode sleep. Dina mulai membuka laci-laci meja. Isinya beragam. Pulpen emas, kartu nama, surat kontrak, dan satu amplop coklat tebal yang tidak ditandai. Ia membukanya. Isinya adalah foto-foto koran lama, kliping berita tentang kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Di salah satu halaman koran, judul utama mencetak tebal. Kecelakaan maut di Jalan Tol Cirebon. Pengusaha batubara kehilangan istri, diduga terlibat skandal politik. Dina membaca artikel itu dengan napas tersengal. Isinya menyebut bahwa istri Pak Mahfud, Farida Mahfud, meninggal dalam kecelakaan mobil tunggal di Jalan Tol Cirebon.
mobil Mercedes S-Class yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan dan terbakar. Tidak ada saksi mata, dan penyelidikan pun tidak bisa menemukan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Yang membuat Dina bergidik adalah bagian akhir dari artikel itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Farida Mahfud sedang dalam perjalanan ke pertemuan rahasia antara pejabat daerah dan beberapa pengusaha batubara. Informasi ini masih dalam tahap investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Dina menggigit bibir. Matanya meneliti foto yang menyertai artikel itu. Seorang wanita cantik dengan senyum anggun dan tatapan tajam. Itu pasti istri Pak Mahfud. Di foto lain, terlihat Pak Mahfud sendirian di depan kantor polisi. Wajahnya murung, tangan menutupi wajah dari sorotan kamera. Dina menemukan dokumen lain di amplop yang sama. Laporan investigasi internal dari sebuah firma hukum ternama. Ada juga catatan percakapan antara Pak Mahfud dan seseorang bernama Ardiansyah, yang menyebut bahwa Farida akan mengorbankan segalanya demi membela suaminya. Dia tahu kalau dia bisa dibungkam. Tapi dia tetap pergi, tulis Ardiansyah dalam pesan singkat yang dilampirkan. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Ia menutup amplop itu, menempatkannya kembali ke tempat semula, lalu mengembalikan semua dokumen ke laci. Hatinya berdebar cepat. Ia merasa seperti telah membuka kotak Pandora. Tepat saat ia hendak keluar dari ruangan, pintu tiba-tiba terbuka. Pak Mahfud berdiri di ambang pintu, jaket basah karena hujan, matanya tajam menatap Dina. "Kamu masuk ke sini?" Dina menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin tahu," katanya pelan. Pak Mahfud menatapnya lama, tidak marah, tidak kecewa, hanya diam. Lalu ia berkata, suaranya rendah, "Kalau kamu ingin tahu, maka dengarkan baik-baik." Ia menutup pintu, lalu duduk di kursi kerjanya. "Farida bukan hanya istriku, dia juga sahabatku, partner hidupku, dan dia mati karena membela kita." Dina mendekat perlahan. "Maksudmu?" Pak Mahfud menghela napas. "Ada banyak hal yang tidak bisa kukatakan padamu sekarang. Tapi satu hal yang harus kamu pahami. Menikahiku bukan hanya soal uang atau reputasi. Ini juga soal keselamatan, milikmu dan milik adikmu." Dina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Apakah kamu terlibat dalam skandal itu?" Tanyanya ragu. Pak Mahfud tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela, melihat hujan deras yang mulai reda. "Aku tidak akan membohongimu, Dina. Aku tidak bersalah atas kematiannya. Tapi aku juga bukan orang yang sepenuhnya bersih." Dina menutup mata. Hatinya sakit. Ia tidak tahu apakah ia harus takut, marah, atau peduli. Yang ia tahu, ia tidak bisa lagi mundur dari dunia ini. Esok paginya, Dina bangun dengan kepala berat. Malam tadi, ia tidur dengan pikiran penuh pertanyaan dan hati yang tak tenang. Saat ia turun ke ruang makan, Pak Mahfud sudah duduk di sana, dengan secangkir kopi hitam di tangan. Ia menatap Dina, lalu berkata, "Mulai hari ini, kamu akan ikut ke acara sosial perusahaan. Kamu harus siap. Dunia ini bukan hanya tentang rumah besar dan aturan ketat. Ini adalah medan perang. Dan kamu adalah senjatamu sendiri." Dina menatapnya lama. Ia tidak mengangguk, tapi ia juga tidak menolak. Ia hanya berkata pelan, "Beritahu aku semuanya. Aku tidak akan lari." Pak Mahfud tersenyum samar. "Baik, tapi persiapkan dirimu. Karena kebenaran itu seringkali lebih menyakitkan daripada kebohongan." Hari itu adalah pertama kalinya Dina ikut dalam acara sosial perusahaan. Sebuah gala dinner eksklusif yang diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota Sukamaju. Tamu undangan terdiri dari para pengusaha batubara, pejabat pemerintah, hingga beberapa selebritas yang memiliki bisnis tambang. Pak Mahfud memperkenalkannya sebagai istri barunya dengan ekspresi datar, tanpa senyuman atau penjelasan lebih lanjut. Beberapa tamu memberikan ucapan selamat singkat,
Tapi sebagian besar hanya mengangguk sopan sebelum beralih ke percakapan mereka sendiri. Dina berdiri di samping Pak Mahfud sepanjang malam, seperti patung dekorasi yang diletakkan untuk menunjukkan bahwa ia ada. Tidak ada ajakan bicara, tidak ada pertanyaan tentang siapa dirinya. Bahkan tidak ada pandangan serius bahwa ia adalah manusia hidup. Setelah acara usai, saat mobil melaju pulang melewati jalanan lengang kota, Dina akhirnya tidak bisa diam lagi. "Kenapa kamu membawaku ke sana?" Tanyanya dengan suara rendah namun tajam. Pak Mahfud yang sedang membaca dokumen di tabletnya mengalihkan pandangan sejenak. "Kamu harus mulai terbiasa." "Terbiasa jadi apa? Patung? Aku tidak memperlakukanmu seperti itu." "Oh ya? Lalu kenapa aku tidak punya suara? Kenapa semua orang di sana menganggap aku tidak penting?" "Aku bukan boneka, Pak Mahfud. Aku istri Anda, bukan alat promosi." Suara Dina meninggi. Ia sudah lelah, sudah muak. Setiap hari di rumah ini, setiap jam bersama pria ini, membuatnya semakin yakin bahwa ia bukan bagian dari kehidupan nyata Pak Mahfud, hanya sekadar aksesori yang dipakai saat dibutuhkan. Mobil berhenti di depan gerbang rumah besar. Pak Mahfud menurunkan tabletnya dan menatap Dina dengan ekspresi dingin. "Jika kamu ingin diperlakukan seperti istri sungguhan, maka kamu harus bertindak seperti istri sungguhan," katanya pelan. Dina mendengus keras. "Apa maksudmu? Menjadi istri yang diam saja? Yang hanya tersenyum saat diminta dan menghilang saat tidak dibutuhkan?" Pak Mahfud membuka pintu mobil dan turun. Dina buru-buru mengikutinya. "Berhenti lari dari masalah," desisnya. Mengejar langkah kaki Pak Mahfud yang cepat, ia berhasil menyusulnya di ruang tengah. Katakan padaku mengapa kamu benar-benar menikahiku. Jangan katakan soal reputasi lagi. Aku butuh kebenaran." Pak Mahfud berhenti. Ia menoleh pelan, matanya tajam. "Kebenaran?" ulangnya. "Kamu yakin ingin tahu?" Dina menegakkan badan. "Iya, aku pantas tahu." Pak Mahfud mendekatinya. Langkah-langkahnya tenang, tapi penuh beban. Saat ia berdiri tepat di depan Dina, ia berkata, "Istriku dulu mati karena dipermalukan. Di media, di dunia bisnis, bahkan di mata keluarganya sendiri. Orang-orang bilang, dia wanita murahan yang menggunakan uang suaminya untuk menjalankan agenda politik gelap. Padahal, dia hanya mencoba melindungi kami. Mencoba membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Dina diam, napasnya tertahan. "Setelah kematiannya, aku merasa seperti binatang buas yang dikurung. Aku dibenci, dicela, ditolak. Bahkan anakku sendiri tidak bisa kulihat karena keluarga besarnya mengambil hak asuh. Aku kehilangan segalanya, termasuk martabatku." Pak Mahfud menarik napas panjang. "Aku butuh seseorang yang bisa mengembalikan wajahku di depan publik. Seseorang yang bisa menunjukkan pada dunia bahwa hidupku masih utuh, bahwa aku masih layak dihormati." Dina menelan ludah. "Dan kamu pikir aku bisa melakukan itu? Aku pikir kamu akan mencoba. Tapi kenapa aku? Kenapa bukan wanita lain? Wanita kaya, wanita berpendidikan tinggi. Mengapa aku?" Pak Mahfud menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu bukan mereka. Kamu tidak punya ambisi, tidak punya agenda tersembunyi. Dan yang paling penting, kamu rela berkorban demi orang yang kamu cintai, seperti Farida." Dina merasakan dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap pria tua itu dengan tatapan baru. Bukan lagi penuh ketakutan, tapi juga tidak sepenuhnya marah. "Kalau begitu, janjikan satu hal," katanya pelan. "Janji apa?" "Jangan pernah anggap aku sebagai pengganti dia. Aku bukan Farida, aku Dina. Dan jika aku tetap di sini, itu karena aku memilihnya, bukan karena kamu memerintahkanku." Pak Mahfud diam cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum samar. Hanya senyum tipis, tapi cukup untuk membuat Dina merasa bahwa mungkin hubungan mereka bisa berubah. "Baik," jawabnya. "Aku tidak akan menganggapmu sebagai siapapun selain dirimu sendiri. Karena itulah yang membuatmu berbeda daripada yang lain." Malam itu, Dina tidak langsung tidur.
Ia duduk di balkon kamarnya, melihat bulan yang bersinar redup di balik awan tipis. Udara malam terasa lebih ringan dari biasanya. Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Risa belum membalas pesan terakhirnya, tapi ia tidak khawatir. Ia tahu adiknya baik-baik saja. Sekarang, ia harus fokus pada dirinya sendiri. Ia mengetik pesan. Risa, kakak akan baik-baik saja. Aku tidak tahu apa masa depanku, tapi aku tidak akan menjadi bayangan siapapun. Aku akan mencari arti hidupku sendiri. Aku harap kamu tetap kuat dan ceria. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ia menekan tombol kirim. Lalu, ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Benih perlawanan telah tumbuh. Bukan untuk melawan Pak Mahfud, tapi untuk melawan takdir yang membuatnya merasa tidak punya pilihan. Ia punya pilihan, dan ia akan membuktikannya. Dina bangun dengan tubuh lemas, dan kepala terasa berat. Udara pagi yang biasanya sejuk di dalam rumah besar itu, kini terasa menyesakkan. Ia mencoba duduk, tapi kepalanya langsung berputar, membuatnya jatuh kembali ke bantal. Ia sakit tenggorokan, demam, dan otot-ototnya terasa nyeri. Tapi ia tidak bisa tinggal di tempat tidur begitu saja. Hari ini Pak Mahfud akan menghadiri rapat penting dengan para investor dari luar negeri. Ia harus siap mendampinginya sebagai istri sah, setidaknya, untuk menjaga citra. Tapi saat ia mencoba bangkit untuk mandi, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk pelan. Dina, suara Pak Mahfud terdengar dari balik pintu. Kamu belum turun. Dina mencoba menyembunyikan suara seraknya. Aku sedang bersiap. Pintu terbuka perlahan. Pak Mahfud masuk dengan ekspresi khawatir, meski samar-samar. Kamu panas, katanya setelah menyentuh dahi Dina dengan punggung tangannya. Kamu tidak bisa ikut hari ini. Aku harus, desis Dina, meskipun tubuhnya gemetar. Aku janji, aku akan baik-baik saja. Pak Mahfud menggeleng pelan. Tidak, kamu butuh istirahat. Ia keluar sejenak, lalu kembali membawa segelas air hangat dan sebuah termometer. Dina memandangnya tak percaya. Kamu akan merawatku? Pak Mahfud meletakkan gelas di atas meja. Aku bukan monster, Dina. Dina menunduk. Ia tidak tahu harus merasa malu atau senang. Tapi rasa sakit di tubuhnya mengalahkan semua emosi itu. Selama 3 hari, Pak Mahfud benar-benar merawatnya. Ia sendiri yang memesankan obat dari dokter langganan keluarga. Bahkan memastikan makanan yang disajikan adalah sup hangat yang dibuat khusus oleh Ibu Endang. Ia juga duduk di samping ranjang Dina saat malam hari, membaca koran dengan lampu tidur, redup menyala. Suatu malam, saat Dina sudah mulai agak pulih, ia bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Kamu bisa menyuruh pembantu untuk melakukannya. Pak Mahfud tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup koran, lalu berkata pelan, "Farida dulu juga sakit seperti ini. Demam tinggi, batuk parah. Aku juga merawatnya sendiri, dan aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi." Dina diam. Ia tahu maksudnya. Farida meninggal. Dan mungkin Pak Mahfud tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Setelah sembuh, Dina mulai merasa lebih nyaman di rumah besar itu. Ia masih tidak menyukai aturan ketatnya, tapi ia mulai menemukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa hidup. Salah satunya adalah lemari kayu tua di ruang kerja Pak Mahfud. Suatu sore, saat ia membersihkan debu-debu di sekitar ruangan karena bosan dan ingin melakukan sesuatu, ia melihat bahwa salah satu laci di lemari itu tidak sepenuhnya tertutup. Ia membukanya. Di dalamnya ada album foto usang, terbungkus plastik, tipis. Ia mengeluarkannya dan membuka halaman pertama. Foto itu menunjukkan Pak Mahfud yang lebih muda. Wajahnya belum separah sekarang, matanya masih berbinar. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik dengan senyum lebar, Farida. Di depan mereka, seorang anak kecil berambut ikal tersenyum polos. Dina membalik halaman demi halaman. Ada foto liburan di pantai, foto ulang tahun, foto saat anak itu belajar, naik sepeda, foto saat mereka makan bersama di taman belakang rumah.
Ini bukan foto seorang pengusaha dingin dan keras. Ini adalah foto seorang ayah dan suami yang penuh kasih. Ia merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah ia boleh melihat semua ini, tapi ia tidak bisa berhenti. Halaman terakhir menunjukkan foto keluarga lengkap. Farida sedang hamil, tangan Pak Mahfud melingkar di pinggangnya, sementara anak kecil itu berdiri di depan mereka dengan tangan memegang balon biru. Di pojok foto, tertulis tanggal 18 Maret 2013. Dina menutup album itu dengan napas tersengal, hatinya penuh konflik. Ia merasa seperti telah melihat kenangan yang bukan miliknya. Tapi ia juga merasa bahwa ia baru saja melihat wajah asli dari pria, yang selama ini ia anggap dingin dan tidak berperasaan. Beberapa hari kemudian, saat sarapan, Dina memberanikan diri, bertanya, "Apa nama anakmu?" Pak Mahfud yang sedang minum teh langsung berhenti. Matanya menatap Dina tajam. "Bagaimana kamu tahu?" Aku melihat foto-foto di lemari. Maaf, aku tidak bermaksud mengusik kenanganmu." Pak Mahfud diam cukup lama. Lalu, ia berkata pelan, "Namanya Rizky. Dia meninggal 2 tahun setelah ibunya." Dina tercekat. "Ia sakit. Leukemia. Kami coba segala cara, tapi Tuhan berkehendak lain." Dina tidak tahu harus berkata apa. Air matanya hampir jatuh. "Maaf," bisiknya. "Aku tidak tahu." Pak Mahfud menggeleng pelan. "Tidak banyak orang yang tahu. Aku tidak pernah menceritakannya pada siapapun." Ia menatap Dina. "Dan aku harap kamu tetap menyimpan rahasia ini." Dina mengangguk. "Aku akan menjaganya. Seperti kamu menjaga hatimu." Pak Mahfud tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, Dina melihat wajah pria itu tidak lagi seperti patung beku, tapi seperti manusia biasa yang punya luka, punya rindu, punya kenangan yang ingin ia simpan rapat-rapat. Malam itu, Dina menutup mata sambil memeluk album foto. Itu erat-erat. Ia tidak tahu apa artinya hubungan mereka sekarang, tapi ia tahu kedekatan itu mulai tumbuh, perlahan, tanpa direncanakan, dan tak terduga. Cinta memang kadang lahir dari luka yang paling dalam. Acara bisnis itu diadakan di ballroom utama Hotel Grand Mercure Sukamaju, sebuah forum investasi energi nasional yang dihadiri para pengusaha besar, pejabat pemerintah, dan investor internasional. Dina mengenakan gaun panjang berwarna biru tua dengan potongan simpel tapi elegan, pilihan ibu Endang yang sudah terbiasa mempersiapkan istri Pak Mahfud untuk acara semacam ini. Ia tidak lagi menjadi patung diam seperti dulu. Kini, ia bisa tersenyum pada orang asing, menjawab pertanyaan tentang kehidupannya dengan jawaban yang sopan, bahkan bisa menyelipkan lelucon ringan jika suasana memungkinkan. Tapi malam ini, senyum itu mulai retak sejak ia melihat wanita itu. Wanita itu muncul saat sesi tanya-jawab selesai. Rambutnya hitam lurus mencapai bahu, matanya tajam dan penuh percaya diri. Gaun emas yang ia kenakan membuat semua mata tertuju padanya, termasuk milik Pak Mahfud. "Pak Mahfud," sapanya dengan suara rendah dan seksi. "Lama tak jumpa." Dina hanya bisa berdiri di samping Pak Mahfud, merasakan jantungnya berdebar keras. Ia tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya, tapi instingnya langsung memberitahunya bahwa ini bukan sekadar rekan bisnis biasa. Pak Mahfud menatap wanita itu tanpa ekspresi jelas. "Ardiana," ujarnya singkat. "Ardiana." Nama itu saja sudah cukup membuat Dina merinding, melirik ke arahnya. Senyumnya tetap terukir, tapi sorot matanya dingin. "Dan ini pasti istri barumu," katanya. Suaranya penuh arti, cantik sekali. Jauh lebih muda daripada yang sebelumnya. Dina menahan napas. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa di tengah kerumunan. Orang yang mulai kembali fokus pada diskusi selanjutnya. Setelah acara usai, mereka pulang dalam diam. Mobil melaju pelan karena hujan gerimis turun di jalanan Sukamaju. Dina duduk di samping Pak Mahfud, masih belum bisa menghilangkan bayangan wajah Ardiana dari pikirannya. "Apa hubunganmu dengannya?" tanyanya akhirnya. Suaranya parau. Pak Mahfud tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela,
melihat genangan air di aspal bergantian dengan cahaya lampu jalan. Dia mantan partner bisnisku, jawabnya setelah beberapa detik. Juga mantan ban pacarku. Dina menelan ludah. Dadanya terasa sakit. Kapan? Sebelum aku menikahi Farida. Dina menunduk. Hatinya campur aduk. Bukan cemburu buta, tapi rasa tidak aman yang mulai tumbuh. Apakah Ardiana datang kembali karena alasan bisnis, atau ada niat lain? Beberapa hari setelah acara itu, Ardiana mulai muncul di mana-mana. Di rapat internal perusahaan, di gala dinner keluarga pengusaha batubara, bahkan di sebuah acara amal yang dihadiri oleh Pak Mahfud. Setiap kali, ia selalu menyempatkan diri menyapa Pak Mahfud dengan cara yang terlalu akrab. Sentuhan ringan di lengan, senyuman yang terlalu lama, tatapan yang terlalu dalam. Dina mulai merasa seperti bayangan. Suatu sore, saat Pak Mahfud sedang bekerja di ruang kerja, Dina mendapat pesan dari nomor asing. Hidupmu di sini tidak akan bertahan lama. Aku tahu kamu hanya alat baginya, seperti aku dulu. Tapi aku punya kesempatan kedua, dan aku akan ambil semuanya kembali. Dina membaca pesan itu berulang-ulang. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus marah atau takut. Ia mencoba tenang. Ia pergi ke dapur, memesan teh hangat, lalu duduk di ruang belakang yang sunyi. Tapi pikiran itu terus mengganggu. Apakah Pak Mahfud pernah memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Ardiana? Apakah ia masih merasakan sesuatu untuk wanita itu? Saat Pak Mahfud pulang, Dina menemui suaminya itu di ruang kerja. Ia tidak bisa. Diam lagi. Ardiana mengirimiku pesan, katanya langsung. Pak Mahfud menghentikan ketikannya di laptop dan menatap Dina. Apa isi pesannya? Bahwa dia akan mengambilmu kembali. Bahwa aku hanya alat bagimu. Pak Mahfud menghela napas. Dia memang suka drama. Tapi benarkan itu? Pak Mahfud berdiri, lalu berjalan ke jendela. Aku pernah mencintainya. Tapi itu dulu, saat aku masih muda, masih naif, masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi Ardiana bukan tipe yang puas dengan satu hal. Dia ingin lebih, ingin kekuasaan, ingin kontrol. Itu sebabnya kami putus. Dina mendekat. Lalu kenapa dia kembali sekarang? Pak Mahfud menoleh, matanya tajam. Karena dia tahu aku sedang lemah. Karena dia tahu posisimu rentan. Dan karena dia ingin kembali masuk ke hidupku. Bukan karena cinta, tapi karena ambisi. Dina diam. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pelan. Pak Mahfud menatapnya lama. Lalu ia berkata, lawanlah. Jangan biarkan dirimu diseret ke masa laluku. Kamu adalah bagian dari masa depanku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Dina menatap matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa yakin. Ia bukan pengganti, bukan boneka, bukan penonton pasif. Ia adalah pemain utama dalam hidupnya sendiri, dan ia tidak akan mundur dari pertandingan ini. Dina tidak bisa diam lagi. Setelah pertemuan dengan Ardiana, setelah pesan ancaman yang masuk ke ponselnya, dan setelah melihat cara Pak Mahfud menatap wanita itu, sejenak, meskipun hanya sekejap, sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Ia merasa seperti berada di tengah labirin tak berujung, di mana setiap langkah membawanya pada lebih banyak pertanyaan tanpa jawaban. Ia harus tahu kebenarannya, dan ia akan mencarinya sendiri. Malam itu, Dina menunggu sampai Pak Mahfud pergi ke luar kota untuk urusan bisnis. Suryo memberitahu bahwa tuannya akan menghadiri rapat mendadak di Jakarta selama 2 hari. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Saat rumah benar-benar sunyi, Dina turun ke ruang kerja Pak Mahfud. Kunci cadangan masih tersimpan di laci meja, samping tempat ia menyembunyikannya beberapa waktu lalu. Hatinya berdebar keras saat ia memasukkan kunci ke lubang gembok dan membuka pintu kayu jati besar itu. Ruangan gelap, hanya disinari redup oleh cahaya bulan yang menembus tirai tebal. Dina menyalakan lampu meja kecil di atas meja kerja, dan mulai mencari dokumen atau arsip yang mungkin terkait dengan Risa. Laci-laci berisi kontrak bisnis, laporan keuangan,
daftar investor, dan surat-surat legal lainnya. Tapi Dina tidak menyerah. Ia ingat betul kata-kata Fajar Putra suatu kali. Pak Mahfud adalah orang yang sangat teliti. Semua hal penting selalu ia simpan dalam bentuk fisik. Akhirnya, di salah satu laci bawah, ia menemukan sebuah amplop biru tua yang tertutup rapat. Di pojok kanan atas, terdapat nama Risa Andini Mahfud. Jantungnya hampir berhenti. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada dokumen resmi dari Universitas Bintang Timur, berupa bukti pembayaran biaya kuliah penuh untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nama penyetor, Muhammad Mahfud, pemilik rekening perusahaan batubara. Ada juga catatan internal dari sekretaris universitas. Biaya kuliah siswa atas nama Risa Andini Mahfud telah dilunasi secara penuh oleh donatur anonim. Harap semua pihak menjaga kerahasiaan informasi ini sesuai permintaan donatur. Dina menutup matanya rapat-rapat. Napasnya memburu. Dadanya sesak. Selama ini, ia mengira uang beasiswa yang diterima Risa adalah hasil dari prestasi adiknya. Tapi ternyata semuanya dari Pak Mahfud. Ia membuka file lain di dalam amplop itu. Surat kontrak perlindungan dari agen keamanan swasta dengan instruksi agar menjaga keamanan Risa selama masa studinya, termasuk pengawasan dari jarak jauh, pengecekan rutin di asrama, dan koordinasi langsung dengan pihak kampus jika ada masalah. Dina membaca semuanya satu persatu. Lalu ia menemukan foto kecil yang diselipkan di antara dokumen. Foto itu menunjukkan Risa sedang berjalan keluar dari aula kampus, tampak ceria dengan seragam baru dan tas ransel di punggungnya. Di belakangnya, terlihat mobil hitam besar, mobil milik agen keamanan yang dipekerjakan Pak Mahfud. Air mata jatuh tanpa sadar. Keesokan, harinya Dina menunggu Pak Mahfud pulang. Ia tidak bisa menahan amarah dan kebingungan lebih lama lagi. Saat mobil hitam besar itu berhenti di depan gerbang rumah besar, Dina sudah berdiri di ambang pintu utama. Pak Mahfud turun dari mobil dengan wajah lelah. Tapi begitu melihat Dina, ekspresinya langsung berubah. "Kamu tahu," katanya pelan, sebelum Dina sempat berkata apa-apa. Dina menatapnya tajam. "Aku tahu segalanya." Pak Mahfud menghela napas, lalu melepas jaketnya dan meletakkannya di kursi dekat tangga. "Aku tidak ingin kamu marah." "Aku tidak marah," desis Dina. "Aku bingung. Kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu tidak bilang padaku?" Pak Mahfud diam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku tidak ingin kamu merasa punya utang padaku. Aku tidak ingin kamu menikahiku karena rasa terima kasih atau kewajiban. Aku ingin kamu memilihku dengan hati yang tenang." Dina menelan ludah. "Tapi kamu sudah melindungi Risa bahkan sebelum aku menjadi istri kamu. Kamu sudah membayar kuliahnya. Kamu sudah membuatnya aman. Aku tidak ingin kamu menyesal," jawab Pak Mahfud dengan suara rendah namun pasti. "Aku ingin kamu melihat bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu memilih untuk meninggalkanku suatu hari nanti." Dina diam. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu begitu baik?" tanyanya pelan. Pak Mahfud tersenyum samar. "Aku bukan orang baik. Aku hanya mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu." Dina menatapnya lama. Ia tidak tahu apakah ia harus marah karena ia tidak diberitahu atau bersyukur karena akhirnya tahu bahwa semua ini bukan hanya soal transaksi. Bahwa Pak Mahfud bukan hanya menggunakan dia, tapi ia juga peduli. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin dingin menyentuh wajahnya, tapi ia tidak peduli. Ia membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk Risa. "Risa, aku baru saja tahu sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Biarpun ini mungkin akan membuatmu bingung. Percayalah, semua ini kulakukan demi kamu. Dan aku harap suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa aku melakukannya." Ia menekan tombol kirim. Lalu, ia menutup mata. Menarik napas panjang.
hidupnya tidak sempurna. Rumah ini masih terasa asing. Hubungannya dengan Pak Mahfud masih penuh misteri. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bukan hanya bagian dari perjanjian bisnis. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia siap menghadapinya. Dina tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, rumah besar ini bisa terasa seperti rumah. Beberapa minggu setelah ia mengetahui kebenaran tentang Risa, segalanya mulai berubah. Ia masih menjaga jarak dengan Pak Mahfud, tapi kini jarak itu tidak lagi terasa seperti tembok tebal. Lebih mirip tirai tipis yang ditiup angin. Masih ada pembatas, tapi sinar cahaya sudah bisa menembusnya. Pagi-pagi mereka mulai diisi dengan percakapan ringan. Dina sering memasak sarapan sendiri sekarang, dan Pak Mahfud selalu menyambutnya dengan senyum samar. Mereka berbicara tentang pekerjaannya di perusahaan batubara, tentang rencana ekspansi bisnis, bahkan tentang film lama yang Pak Mahfud tonton saat masih muda. Suatu sore, saat hujan turun lembut di halaman belakang, mereka duduk di bawah kanopi kayu sambil menikmati teh hangat dan kue bolu yang dimasak oleh Ibu Endang. "Aku dulu suka sekali masak," kata Pak Mahfud tiba-tiba. Matanya menatap ke arah air hujan yang mengalir dari atap. Dina menghentikan suapannya. "Kamu bisa masak?" "Bukan ahli, tapi cukup untuk membuat Farida tersenyum." Dina diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku ingin kamu cerita lebih banyak tentang dia." Pak Mahfud menoleh, tatapannya lembut. "Kenapa?" "Karena aku ingin tahu bagaimana rasanya memiliki istri sepertimu." Pak Mahfud tertawa kecil, tawa pertama yang Dina dengar darinya dalam waktu lama. Suaranya rendah, tapi penuh makna. "Farida adalah wanita kuat," katanya akhirnya. "Dia punya hati besar, tapi juga ambisius. Dia bukan tipe yang akan diam saja jika dunia mencoba menindasnya. Aku belajar banyak darinya, termasuk cara mencintai seseorang tanpa syarat." Dina menatap cangkir tehnya. "Aku bukan dia." "Aku tahu," jawab Pak Mahfud tenang. "Tapi kamu punya sesuatu yang sama dengannya, kekuatan dan ketulusan." Untuk pertama kalinya, Dina merasa bahwa ia bukan hanya pengganti atau alat. Ia adalah dirinya sendiri, dan ia mulai menyadari bahwa ia tidak membenci pria tua itu. Mungkin ia sedang jatuh cinta. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin akrab. Mereka mulai makan malam bersama di ruang keluarga, bukan lagi di meja formal yang dingin. Mereka menonton film lama, tertawa pada lawakan yang tidak lucu, dan saling bertukar cerita masa kecil. Dina menceritakan kenakalan Risa saat masih kecil, bagaimana adiknya itu pernah menjual celana dalam ayah mereka ke tetangga demi permen. Pak Mahfud tertawa keras, sampai matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Pak Mahfud menceritakan masa mudanya, tentang usaha pertamanya yang gagal, tentang bagaimana ia harus tidur di gudang selama beberapa bulan, karena tidak punya uang untuk menyewa tempat tinggal. Dina mendengarkan semua itu dengan hati yang hangat. Dan suatu malam, saat mereka sedang duduk di balkon kamarnya, Pak Mahfud berkata pelan, "Aku tidak pernah menyangka akan merasakan ini lagi." "Apa?" tanya Dina. "Rasa nyaman. Seperti sekarang." Dina menunduk. Hatinya berdebar. "Apakah ini salah?" tanyanya ragu. Pak Mahfud menggeleng pelan. "Cinta itu tidak perlu izin. Ia datang begitu saja. Kadang dari luka, kadang dari keputusasaan. Tapi jika ia hadir, kita hanya bisa menerimanya." Dina menatap mata pria itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi dingin dan kesedihan, tapi harapan. Dan mungkin cinta. Tapi tidak semua orang melihat perubahan ini sebagai hal baik. Beberapa minggu kemudian, Dina mulai menerima komentar negatif di media sosial. Awalnya hanya rumor kecil di forum-forum gosip, tapi lambat laun menjadi sorotan publik. Istri baru Pak Mahfud ternyata hanya penipu, menikahi duda kaya demi uang. Wanita muda ini hanya alat untuk membersihkan nama buruk Mahfud Coal Industries. Jangan percaya senyumnya. Dia pasti punya agenda tersembunyi. Dina membaca satu demi satu komentar itu. Matanya berkaca-kaca.
Hatinya sakit. Ia menemui Pak Mahfud di ruang kerjanya. "Apa aku benar-benar terlihat seperti orang yang memanfaatkanmu?" Tanyanya lirih. Pak Mahfud menatapnya dalam-dalam. "Bagi orang yang tidak tahu cerita kita, iya. Tapi bagi kita tahu kebenarannya." Dina menelan ludah. "Tapi aku tidak ingin kamu dicela karena aku." Pak Mahfud berdiri, lalu mendekatinya. "Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa opini orang lain tidak bisa dikendalikan. Yang penting adalah apa yang kita percayai." Ia menyentuh pundak Dina dengan lembut. "Dan aku percaya padamu." Dina menutup mata. Air mata jatuh tanpa sadar. Ia tidak tahu apakah ini cinta. Tapi ia tahu, ia tidak ingin meninggalkan pria ini lagi. Malam itu, Dina duduk di balkon kamarnya, memandang langit malam yang penuh bintang. Di tangannya, sebuah foto lama dari Risa dan dirinya saat masih kecil. Senyum polos mereka masih tersimpan rapi dalam ingatan. Ia membuka pesan untuk Risa. "Kakak tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi percayalah, semua ini kulakukan demi kamu. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku juga melakukannya demi diriku sendiri." Ia menekan tombol kirim. Lalu, ia menutup mata, menarik napas panjang. Cinta memang kadang tumbuh dari luka, dan kali ini, ia siap menerimanya. Malam itu, angin bertiup kencang di Sukamaju. Langit gelap tanpa bulan, hanya diselingi kilat yang sesekali menyambar dari kejauhan. Dina Andini Mahfud duduk sendirian di ruang keluarga belakang rumah besar itu, menatap sebuah amplop coklat tebal yang baru saja ia buka. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat, hanya satu kata tertulis dengan tinta hitam di sampulnya. "Pergilah." Jantungnya berdebar keras saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto, bukan foto biasa. Salah satunya adalah Pak Mahfud sedang memeluk seorang wanita di sebuah restoran mewah. Mereka tampak mesra, dekat, intim. Wanita itu tidak lain adalah Ardiana. Dina meremas foto itu hingga ujung-ujungnya menggulung. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Di bawah foto, ada secarik kertas. "Kamu pikir kamu istimewa? Kamu hanyalah replika murahan dariku. Aku sudah lebih dulu mencintainya, dan dia juga pernah mencintaiku." Dina menutup mata rapat-rapat. Ia ingin percaya bahwa ini semua dusta. Rekayasa Ardiana untuk menghancurkan kepercayaannya pada Pak Mahfud. Tapi bagaimana jika ini nyata? Ia melanjutkan membuka isi amplop itu. Ada rekaman suara. Ia menyalakan ponselnya dan menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar adalah suara Pak Mahfud. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Ardi. Aku mencoba, tapi hatiku masih milikmu." Lalu suara Ardiana menyusul, lembut namun penuh keyakinan. "Kalau begitu, kenapa kamu menikahi perempuan itu? Apa kamu pikir dia akan membuatmu lupa padaku?" Dina mendengarkan seluruhnya, sampai akhir, sampai suara mereka menghilang dalam keheningan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Hatinya remuk. Esok paginya, Dina sudah mulai berkemas. Baju-bajunya dimasukkan ke dalam koper tanpa rapi. Barang-barang pribadinya dikumpulkan. Ia bahkan tidak sempat sarapan. Saat Suryo bertanya, "Nona mau kemana?" Dina menjawab singkat, "Pulang." Ia meninggalkan rumah besar itu tanpa pamit, tanpa penjelasan, tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak punya tujuan pasti, hanya ingin pergi, jauh, keluar dari dunia yang telah membuatnya merasa aman, tapi ternyata penuh kepalsuan. Namun baru beberapa blok dari gerbang rumah, mobil hitam besar itu mengejar dan berhenti tepat di depannya. Pak Mahfud turun. "Kamu mau kemana?" Tanyanya dingin, tapi matanya panik. Dina menatapnya. Matanya masih basah oleh air mata semalam. "Aku tidak bodoh, Pak Mahfud. Aku tahu semua tentang kamu dan Ardiana. Aku tahu kamu pernah mencintainya. Bahkan mungkin masih..." Pak Mahfud mendekat. "Itu masa lalu. Dan kamu tidak memberitahuku. Aku tidak ingin kamu ragu padaku. Tapi aku sudah ragu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercaya." Pak Mahfud diam sejenak. Lalu ia berkata, "Masuk ke mobil, kita bicara di rumah." Dina tidak mau. Ia mundur selangkah.
Aku tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang penuh rahasia. Pak Mahfud menatapnya tajam. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan membawa separuh jiwaku. Dina tercekat. Ini bukan soal masa lalu. Lanjutnya pelan. Ini soal masa depan kita. Dan aku tidak akan membiarkan Ardiana menghancurkannya. Di dalam rumah, suasana tegang. Dina duduk di sofa sementara Pak Mahfud berdiri di depannya, menatap lurus ke arahnya. Kamu lihat foto itu? Tanya Pak. Mahfud buat Dina mengangguk pelan. Itu diambil 5 tahun lalu. Saat aku masih hancur karena kehilangan Farida. Aku sedang lemah, dan Ardiana datang, seperti biasa, membisikkan hal-hal yang ingin aku dengar. Tapi hubungan itu tidak bertahan lama. Aku menyadarinya setelah beberapa bulan. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya ingin kembali masuk ke bisnisku. Menjadi partner lagi. Bukan pasangan. Dina menunduk. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Karena aku takut kamu akan melihatku sebagai pria yang lemah. Aku takut kamu akan pergi. Tapi sekarang aku malah merasa dibohongi. Pak Mahfud berlutut di hadapan Dina. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, katanya dengan suara rendah namun tulus. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku hanya takut kehilanganmu. Dina menatap matanya. Lama. Dalam diam. Lalu, ia berkata pelan. Aku tidak ingin menjadi bayangan siapapun. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Dan jika aku tetap di sini, itu karena aku memilihnya. Bukan karena paksaan atau rahasia. Pak Mahfud mengangguk. Baik. Maka biarkan aku menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas kamu pilih. Beberapa hari kemudian, Ardiana muncul lagi. Kali ini, di depan rumah. Ia mengetuk pintu utama, memakai gaun merah menyala, senyum licik terlukis. Jelas di wajahnya, Dina membukakan pintu. Kamu tidak pantas mendapatkannya, kata Ardiana dingin. Dina menatapnya tajam. Dan kamu tidak pantas mencoba merebutnya. Ardiana tersenyum sinis. Kamu pikir dia mencintaimu? Dia hanya menggunakanmu untuk membersihkan citranya. Seperti dulu dia gunakan aku. Dina menghela napas panjang. Lalu ia berkata, aku tidak perlu pembelaan dari orang lain. Aku sudah tahu kebenarannya. Dan aku tetap memilihnya. Ardiana terdiam. Pergilah, lanjut Dina. Sebelum kamu malah jadi orang yang benar-benar tidak diinginkan. Ardiana menatapnya tajam, lalu berbalik pergi. Dina menutup pintu dengan tenang. Di belakangnya Pak Mahfud berdiri, menatapnya dengan tatapan bangga. Kamu hebat, katanya pelan. Dina tersenyum samar. Aku hanya memilih untuk tetap berdiri. Malam itu, Dina dan Pak Mahfud duduk di balkon kamarnya. Angin masih bertiup pelan. Bulan mulai muncul di balik awan. Dunia terasa lebih tenang. Kamu yakin? Tanya Pak Mahfud. Dina menatap langit. Aku tidak pernah yakin sepenuhnya. Tapi aku akan mencoba. Karena mungkin aku juga sudah mencintaimu. Pak Mahfud tidak menjawab. Tapi ia meraih tangan Dina dan menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, Dina tidak melepaskan genggamannya. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyelimuti kota Sukamaju dengan cahaya keemasan. Langit biru cerah tanpa awan memberi kesan bahwa hari ini adalah hari yang berbeda. Lebih ringan, lebih hangat, lebih penuh makna. Dina Andini Mahfud duduk di balkon kamarnya, menyeruput teh hangat sambil memandang taman belakang rumah besar yang mulai hidup oleh suara burung dan angin pagi. Di tangannya, sebuah undangan emas bersulam, nama Risa Andini Mahfud Wisuda. Hari ini, adiknya akan lulus dari Universitas Bintang Timur dengan predikat cum laude. Dina tersenyum tipis, mengingat semua perjuangan yang telah mereka lalui untuk sampai di titik ini. Tidak hanya dirinya, tapi juga Pak Mahfud, laki-laki tua yang dulu ia benci, lalu ragu, lalu akhirnya mencintai. Ia tidak tahu apakah ini bisa disebut cinta dalam artian romantis biasa. Tapi ia tahu, ia tidak ingin lagi membayangkan hidupnya tanpa lelaki itu di sisinya.
Pagi itu, mobil hitam besar keluar dari gerbang rumah besar. Suryo duduk di kursi kemudi, sedangkan Dina dan Pak Mahfud duduk di jok belakang. Suasana di dalam mobil tenang, hanya diisi alunan musik jazz pelan dari speaker. "Kamu sudah siap?" tanya Pak Mahfud sambil melirik Dina. Dina mengangguk. "Aku sudah siap sejak lama. Sebenarnya, ini bukan hanya soal wisuda Risa. Ini juga tentang langkah baru bagi mereka sebagai pasangan. Setelah semua konflik dengan Ardiana berakhir, setelah semua desas-desus tentang hubungan mereka mereda, Dina dan Pak Mahfud memutuskan untuk bangkit. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar mereka. Beberapa bulan terakhir, mereka membuka yayasan sosial bernama Mahfud Peduli, yang fokus pada pendidikan anak-anak yatim dan korban kemiskinan ekstrim. Dina menjadi direktur operasional, sementara Pak Mahfud tetap sebagai penasehat utama. Mereka membangun kembali reputasi keluarga dengan cara yang lebih bermakna, bukan hanya melalui bisnis batubara, tapi juga melalui kontribusi nyata pada masyarakat. Dan hari ini, mereka akan mengumumkan proyek terbaru, pembangunan asrama pendidikan gratis di daerah pedalaman Kalimantan. Saat mereka tiba di aula universitas, suasana sudah ramai. Orang tua, keluarga, teman-teman, dan para alumni berkumpul untuk menyaksikan momen penting dalam hidup para lulusan. Risa berdiri di barisan depan dengan toga putih dan senyum lebar yang membuat Dina hampir menangis. Ia ingat betul bagaimana dulu ia harus menjual makanan keliling demi biaya sekolah adiknya. Kini, ia duduk di deretan VIP, ditemani oleh suaminya, dan menyaksikan Risa naik ke panggung menerima ijazah. Saat sesi foto usai, Risa langsung berlari ke arah Dina dan memeluknya. "Rat, kakak, aku bangga padamu," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu semua ini tidak mudah, dan aku tahu kamu melakukan semuanya untukku." Dina membalas pelukan itu, menahan air matanya. "Aku juga bangga padamu, nak. Kamu hebat. Lebih hebat daripada aku pernah bayangkan." Risa melepaskan pelukan, lalu menoleh ke arah Pak Mahfud yang berdiri di samping Dina. "Terima kasih, Pak Mahfud, untuk segalanya." Pak Mahfud tersenyum samar. "Tidak usah terima kasih, aku hanya membantu apa yang seharusnya selalu ada." Setelah acara wisuda selesai, Dina dan Pak Mahfud pulang lebih awal. Mereka punya pertemuan penting dengan beberapa donatur potensial untuk yayasan mereka. Tapi sebelum itu, Dina meminta singgah sejenak di sebuah tempat yang belum pernah dikunjungi bersama Pak Mahfud sejak ia menjadi istrinya. Mereka berhenti di sebuah kompleks pemakaman di pinggiran kota. Udara dingin menyambut mereka saat mereka turun dari mobil. Dina membawa seikat bunga putih, sedangkan Pak Mahfud membawa bunga merah muda. Mereka berjalan berdampingan menuju dua nisan yang berdekatan. Farida Mahfud wanita, kuat yang tak pernah menyerah tapi 1980. 2017 Rizky Mahfud anak kecil yang selalu ceria 2005. 2015 Dina meletakkan bunga putih di atas nisan Farida, lalu menunduk sejenak. Pak Mahfud melakukan hal yang sama di nisan Rizky. "Aku harap kamu bahagia di sana," bisik Dina. "Aku tidak akan pernah menggantimu. Aku hanya mencoba melanjutkan apa yang kamu mulai." Pak Mahfud menatap nisan anaknya lama. Lalu ia berkata, pelan, "Maafkan ayah. Maaf karena tidak bisa melindungi kalian. Tapi ayah akan terus mencoba." Angin berhembus pelan, seolah-olah menjawab doa mereka. Beberapa bulan berlalu. Proyek asrama pendidikan di Kalimantan dimulai. Yayasan Mahfud Peduli mulai mendapat pengakuan nasional. Media mulai melupakan rumor buruk tentang mereka dan lebih banyak menyoroti kontribusi positif yang mereka berikan. Dina dan Pak Mahfud jarang terlihat di acara sosial selebritas atau forum bisnis elit. Mereka lebih sering terlihat di lapangan, di tengah komunitas yang mereka bantu. Di foto-foto terkini, senyum Dina terlihat lebih cerah. Begitu juga dengan Pak Mahfud. Wajahnya masih tua, tapi matanya tidak lagi kosong. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon yang sama seperti dulu, Dina bertanya, "Apa kamu menyesal?" Pak Mahfud menoleh. "Menyesal kenapa?" "Menikahiku. Dengan semua luka yang kita bawa, dengan semua rahasia yang kita simpan." Pak Mahfud diam cukup lama. Lalu,
Ia menjawab dengan suara rendah namun pasti, "Aku tidak percaya pada cinta yang datang dari pertemuan indah. Aku percaya pada cinta yang lahir dari luka, pengorbanan, dan keputusasaan. Karena hanya dari situ, cinta yang sebenarnya bisa tumbuh." Dina menatapnya. Lalu, ia tersenyum. "Iya, aku juga percaya begitu." Ia menautkan jari jemarinya dengan tangan Pak Mahfud. "Terima kasih," bisiknya. Pak Mahfud mengangguk. "Sama-sama." Langit malam itu penuh bintang. Angin bertiup lembut. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti penjara. Tidak lagi terasa dingin. Ia menjadi tempat di mana dua jiwa yang rusak saling menemukan, saling menyembuhkan, dan akhirnya saling memilih. Dan meskipun dunia luar masih penuh tekanan, mereka sudah siap menghadapinya bersama.